Ya gue lupa air minum. Ngading-ngading mania, mantap. Kembali lagi di episode hari Senin yang tentunya berbahagia. Pantun dulu dong. Pantun dulu dong, lu dulu deh Lu bang. dong. Lu dong. Fuck lah. Masih disusun nih di otak. Tuh kan. Pressure anjir kalau di sini. Berat ya. Ya, kita announce dulu dong. Oh, iya, Dengan oke. penambahan mic karaoke ini kita mengumumkan bahwasannya Ngadi-Ngadi FC sudah ada di Spotify. Ada di Spotify ya. Ya, bisa ditonton audionya. Audio. Kalau lu nggak mau ngeliat muka ganteng gua sama muka ganteng Hanif, ya udah nggak apa-apa. Tapi Urusan itu lu dong. Di Ya Spotify ada videonya juga kita, Oh, Bang. Spotify video. Ada. Oh ya udah. Berarti salah lu. Ini apa? Takdir lu udah menikmati wajah kami. Ya kali Gitu. mungkin mau nonton mau dengerinnya sambil di mobil Iya. gitu, connect ke Bluetooth. Atau mungkin emang wifi lu cekak kan Iya. gitu. Fair-fairan aja udah gitu ya. Ya udah kita sikat Oke dulu lah. pantun yang pertama. Ya udah gue yang buka deh kali Oke. ini. Berani dong. Berani macam City. Yoi. Preman sangar makan kebab. Cakep. Manchester United bentar lagi dia orang Qatar ya habab. Yeah. Jing 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 jing. Katari. Qatari. Bolu bantet bikin kenyang. Cakep. Man United menang, hati pun senang. Oi. Asik nggak? Hah? Asik nggak? Nanti Iya, menang. penting menang. Gol- Oke deh. Gol jatuh dari langit kek, gol jatuh dari lantai 12 kek, gol jatuh dari jembatan Semanggi kek, yang penting menang. Yang penting tiba-tiba ikut perburuan gelar Iya. juara aja. Intip-intip gitu. sedikit aja, tipis-tipis aja. Kalau kata anak sekarang kan tipis-tipis respect. Ah. Anjay. Oke. Tipis-tipis respect. Kita akan bahas selengkapnya kemenangan Manchester United, bangkitnya Liverpool yang tipis-tipis, dan juga tentunya topik of the day tentang Ya. akuisisi Manchester United yang tengah Ya. berlangsung di segmen updates alias kurma di atas. Selebrasinya luar biasa kali bang, padahal menangnya lawan tim papan bawah doang nih. Komen sedikit lah. Liverpool maksud Liverpool, lo. Jurgen Klopp. Ya, Wah, fist masalahnya bumpnya tuh kayak, iya, gila, kayak abis iya, ngalahin. iya. Kayak abis ngalahin Real Madrid atau di apa, final Piala iya. Champions ya. Ya, maksud gua orang itu kan terkadang kalau udah kelamaan tidak dapat sesuatu kan jadi begitu dapat tuh kan memang apa ya, exaggerated ya. Iya, iya, Benar iya, kan? iya, Overexcited iya, gitu. iya, Jadi iya. Liverpool ini dengan yang ditunjukkan Klopp kemarin ya apa ya, membenarkan bahwa tim ini sedang katro. Iya, Jadi pada saat lu menang walaupun lawan siapa tuh, gua aja kemarin lupa dia lawan siapa sih? kan terakhir menangnya lawan apa? Kan derby dulu. Oh iya, derby sama Minggu Everton kemarin menang. derby, makanya dia Iya. woi gitu Menang. kan. Iya, Terus terus minggu ini tuh lawan siapa sih? nggak ada yang ingat kan? Newcastle. Oh iya, Newcastle, iya. Menang 2-0. Menang 2-0 si Ya. Nick Pope kena kartu merah kan. Jadi Ya. mungkin dia ngerasa Newcastle lagi di atas dia. Jadi kesenangannya itu berlipat ganda, membuktikan bahwa dia bisa mengalahkan klub di top 4 saat ini. Iya, itu dia top 4 saat ini. Karena lu lihat aja dia lawan Arsenal kalah. Lawan United kalah. Lawan siapa lagi? Lawan City. Hah? Lawan City lawan Liverpool siapa kalah? Lupa gua terakhir tuh udah saking nggak pentingnya jadi kayak oh ya Gila, oke gitu. Saking nggak penting. Tapi kayak di sini enak ngomongin Liverpool ya. Iya. Tanpa beban. Enggak lah, ntar kalau ada Nggak. Jalu pastinya ngelawan dikit. Oh iya, ada jalan Iya, ngelawan iya. dikit gitu. Jadi kalau Iya, gue iya. ngeliat ya Klopp itu kayak itu tadi kan penuh tekanan, terus bisa menang lawan Newcastle yang di atas dia, ya dilepaskanlah dengan sangat apa ya, bergelora gitu Ya. menurut gua. Nah mungkin kan sebenarnya secara gap antara Liverpool sekarang dengan posisi 4 sebenarnya kan gapnya juga nggak terlalu jauh nih bang gitu. Ya, Ya mungkin ini yang membuat karena kan direct rival dengan Newcastle yang memang mungkin banyak banget orang-orang yang tidak pernah memprediksi akan ada di posisi 4 besar dari awal musim. Newcastle ini bukan gajah tapi ya. Enggak, kalau Newcastle mungkin kalau kejadian musim depan bang. Tapi kalau udah beli-beli dulu mungkin menurut gua. Dan ini kan ya quote unquote direct rivalnya Liverpool untuk masih menjaga asa untuk bisa maju ke Liga Champions musim depan, lolos gitu Tunggu kan. gue potong. Kenapa? Quote unquote Liverpool menganggap Newcastle ini direct rival mereka. Iya kan kalau sekarang emang realitanya Iya, begitu. mereka menganggap kan. Iya. Kayaknya sama Newcastle nggak dianggap ini tim. Lu Lu buat ya yang rival ngomong. gua, posisi lu di mana gua di mana gitu kali gua Ya itu rasa. kan karena kan gapnya tuh sebenarnya antara dia sekarang Liverpool sekarang gap poinnya bang, bukan gap posisi ya. Gap poinnya antara Liverpool dengan
peringkat 4 bahkan Beda 7. 4 dan 5 beda 7 doang. poin. Ya. Masih bisa dikejar lah gitu kan. Kayak keselepet 2 kali, makanya yang penting kemarin banget pas ketemu direct antara Liverpool dan Newcastle itu yang membuat selebrasinya tuh agak over ya. oh gitu. Sama Berarti Liverpool masih ada punya asa. one game in hand. Dia one Betul. game in hand dibanding sama si Newcastle. Iya. Newcastle 23, dia 22. Nah, coba kita Gitu. lihat dulu statement dari Jurgen Klopp setelah kemenangan atas Newcastle United tempo hari. Saya tidak berpikir posisi kami sekarang bisa membuat kami memiliki mulut besar dan berkata kami di sini dan naik lagi. Jelas kami berada di tempat yang lebih baik daripada beberapa minggu yang lalu, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan dan kami harus menunjukkan konsistensi. Nah, ini yang kita pengen garis bawahi adalah tentang konsistensi yang hilang di banyak banget klub-klub besar pada musim ini. Nggak hanya di Liverpool, tapi juga hilang di Chelsea, bahkan arguably Manchester City pun Kurang konsisten. konsisten di paruh Ya. kedua musim ini Ya, gitu. Dan ya. ini yang terjadi. Nah, sekarang kita lihat pengen fair-fairan dikit nih, Bang. Kalau kita bilang kan ini mulai recover nih. Ya. Permainannya Liverpool 2 Ya. pertandingan terakhir lah Ya, seenggaknya ya, setelah ya. menang dari derby dapat dorongan psikologi, Ya. sekarang menang lawan direct rival Ya. gitu. Nah, ada beberapa pemain yang sering banget kita kritik ya beberapa episode kemarin Ya. mulai tampil terengginas Ya. seperti seorang Darwin Nunes Ya. gitu kan. Wah, mulai berkontribusi nih, Bang. Ya. Ya, Ya. Ya. ketar-ketir dong ya. Enggak ya. ya. Biasa aja gua. Biasa aja nih, Bang. Biasa aja baru bikin 1 gol masa udah ketar-ketir jiper amat. Gue justru lebih takut sama James Milner. Wajah, ini tapi kita ini sepakat nggak ada satu pemain muda pemain tengahnya Liverpool, Bajcetic yang diberikan kesempatan dan ternyata perform nih, Bang, gitu. Bahkan arguably lebih perform ketimbang Hendo. ini Fabinho. Bukan yang baru-baru pemain muda juga yang dikasih kesempatan. Pemain Juventus, Arthur. Ya jangan gitulah. Gak salah mul. Bukan. Siapa jadi yang itu loh, yang muda-mudanya dia, yang Harvey Elliott, terus ada siapa? Harvey Elliott, terus ada 2 lagi kan yang sering banget dapat kesempatan. Iya. Tapi nggak pernah benar-benar mempermanenkan posisi mereka. Ya, nah ini sih mungkin Bajcetic juga gitu. Dulu Harvey Elliott bagus awal-awal. tapi kan udah 2 pertandingan ini kan lumayan lah, Bang. Baru 2. Harvey Elliott bagus juga tuh dulu. Iya, Harvey Terus Elliott siapa juga. tuh lagi tuh yang Ada lagi lupa kemarin gua tuh. namanya. Aduh, lupa gue. Iyalah gitulah. Ya. Nah, jadi menurut lo ini kan sebenarnya yang emang lagi dilakukan regenerasi di plan Liverpool, oleh ya. Liverpool tuh kan tengah. Si Naby Keita kan akan dilepas. Ya. Udah dikonfirmasi tidak akan diperpanjang kontraknya oleh Jurgen Klopp. Ya. Berarti hilang tuh 1. Ya. Terus yang kedua, Thiago kan cedera terus. Ya. Makanya emang diincar sama mereka tuh musim depan kan seorang Jude Bellingham. Ya. Terus dia mau datengin siapa sih namanya yang di itu Sofyan Amrabat yang bagus banget di Piala Dunia kemarin kan sempat diincar juga tuh. Ya. Kemudian dia ngincar yang di Wolves siapa? Matthias Nunes. Maksudnya biar punya 2 Nunes akan lebih keren kali. Oh iya itu kali. Ya gitu Duo kan. Nunes. 2 Nunes jadi Iya. bisa. Pengen mereplikat apa yang dilakukan oleh Darwin. Arsenal. Oh, Arsenal. Kan ya. banyak Gabriel nih. Banyak Gabriel, Iya, Jesus, Jesus, Magalhaes, terus Martinelli gitu kan. Banyak, Bang. Mungkin ini yang harus dilakukan untuk juara lagi gitu, Bang, maksudnya. Mungkin City kayak mesti beli another siapa kalau City ya? Iya. Yang mirip ya? Nggak ada, Ilkay cuma 1 kayaknya. Susah, Bang. Gitu. Silva. Jack. Kan Grealish mulai perform, Bang, sekarang. Maksud lu beli Jack Silva? Kemarin kan dia bikin gol mulu, tadi malam favorit assist. gua Grealish dari zaman waktu di Aston Villa, Iya, di iya, City iya. B, tapi kalau dia pindah ke United gua balik lagi. Jack Livermore, Jack Grealish. Tua banget. Atau enggak Jack semua Charlton sekalian lu datangin. Oh iya. Atau enggak semuanya ganti rambut model Cepmak. Cepmak. Ya. Satu tim Ya, gitu. ya. Barangkali itu yang bisa memotivasi. Lu Tapi kebayang nggak muka Raheem Sterling kalau rambutnya cemek? Sterling kan udah di Chelsea, Bang. Oh iya betul. Iya, lu lupa gimana gua. sih? Riyad Mahrez Cepmak kayak abang-abang ini. Ya, Kayak abang-abangan alay, Pak. Iya. Ya, oke, Yang kita rokoknya ditaruh di sini Iya. gitu ya. Oke, kita serius sedikit nih, Bang. Darwin Nunes setelah kemarin perform lumayan di 2 pertandingan lah kita Ya, bilang Dia bikin Nah, 1 gol lawan Everton. kemudian ini juga tampil cukup baik lah Ya. ketika melawan Newcastle. Nah, langsung keluar kutipan dari Rafael Benitez yang bilang bahwasannya potensi atau apa yang bisa dicapai oleh seorang Darwin Nunes mengingatkan dia terhadap Fernando Torres ketika di Liverpool. Nah, coba
tanggapan lo bang gitu terhadap Batu gua langsung. Ini Klopp ini gua rasa enggak Benitez, giting. Benitez. Ya sorry. Benitez. Lagi Maksud giting gua, bang. iya lagi giting. Maksudnya lu bisa nyamain seorang Darwin Nunes dengan Torres tuh. Coba lu Torres samain kan gila terengginas banget ya pas bagus lawan Gerrard ya. Pas bareng dari Gerrard. sebelum di Liverpool juga di Atletico dia udah bagus Iya, kan iya. gitu loh. Terus Benitez out of nowhere bilang mengingatkan gua akan Torres Tapi kan gitu. penampilan terbaik seorang Fernando Torres tuh terdeliver ketika Under manajernya Benitez. Oh iya Benitez. iya emang. Mungkin gitu. dia melihat sebuah apa dari sisi postur, dari sisi gaya bermain mungkin ya ini menurut gua. Enggak tahu kalau gue sih enggak, tapi ya udahlah ya, mau orang tua ini kan kadang-kadang susah nih. Ya tapi kan kalau kita ngomong apakah pendapat seorang Benitez udah relevan saat ini enggak juga karena Nah, kan terakhir dia makanya. udah ngadi-ngadi banget, udah Iya. sampai ngelatih Everton segala kan. Betul. Gitu. Jadi Gitu. maksud gua kalau ditanya yang kayak gitu sih enggak ya, maksudnya apakah Pak ya mungkin kacamata Rafa Benitez beda sama yang kita lihat gitu ya. Kalau Iya. menurut gua masih jauh lah Nunes ini untuk disandingkan dengan Fernando Torres gitu. Masih jauh gitu. Nah, Dia seorang pemain bagus iya gitu Iya. ya. Dia belum perform di Liverpool, mungkin ada faktor-faktor lain yang kita tidak tahu nih, psikologis apa segala macam gitu. Tapi kalau untuk dia dibilang selevel Fernando Torres, menurut gue sih belum. Oke, kita ngomongin Cody Gakpo sekarang yang juga kembali mencetak gol di 2 pertandingan terakhir nih. Ya. Akhirnya dia mulai perform dalam artian memberikan hasil. Ya. Ya. Sebelumnya kan dia butuh lumayan banyak ya series of pertandingan 8. yang belum memberikan dampak yang signifikan. Dia gol pertama partai ke-8 waktu Everton kalau nggak salah ya. Nah, ini sekarang Everton sama salah waktu waktu Everton tuh salah sama Gakpo bukan Nunes. Nah, ini sekarang mulai akhirnya konsisten mencetak gol walaupun baru 2 pertandingan nih, Bang. Ya. Nah, ini bisa nggak kita bahas secara investasi? Kan banyak banget tim-tim yang mengeluarkan investasi lumayan besar ya. Betul. Di jendela transfer musim dingin. Mikhailo Mudryk sampai sekarang belum. Iya, bahkan kemarin memetik buah. Ada masalah lagi deh Chelsea ya. Pas kemarin Cesar Azpilicueta lagi nyungsep, lagi jatuh, lagi cedera, dia malah main oper-operan sama Joe Felix gitu kan. Nggak kesian dia maksudnya. Itu maksudnya kapten gue lagi cedera gitu. Dan pemain paling senior di Chelsea saat ini loh. Iya. Semua gelar udah dimenangin loh Bang. Makanya sama Joe Felix malah dia ayam-ayamin gini dua nih. Anak bocah baru perlu ditampol kayak ini. Cody Gakpo kan juga investasinya lumayan banyak, lumayan besar, mahal gitu kan. Hampir 40 juta lebih lah ya gitu. Iya. Nah, awal-awal masih ada kesulitan adaptasi mungkin dengan gaya permainan Klopp. Tapi kan dari sisi gaya bermain terus nih anak masih muda, dia punya kecepatan. Ya mungkin dia bisa mengaplikasikan gaya gegen pressing nih Bang. Nah, sekarang mulai kelihatan. Dan gol-golnya pun kalau kita lihat dia berada di posisi antisipasi. Dia tuh berada di posisi tahu bola jatuh kemana. Bakal jatuh gitu kemana gitu. Nah, menurut lo gimana? Ya, menurut gua emang Gakpo ini pemain bagus lah ya, kita bisa bilang gitu ya. Di Liga Belanda cukup teruji, terus kemarin juga di timnas Belanda waktu Piala Dunia juga gua ngelihat sebenarnya gua suka nih model-model main yang kayak gini ya, bisa main melebar terus jadi striker dan bisa ngambil free kick juga gitu ya. Plus masih muda dan nggak takut duel dia. Gitu. Cuma memang mungkin adaptasi dia dari sepak bola Belanda yang mungkin lebih lambat daripada IPL yang rock and roll sangat cepat, kencang segala macam, dia mungkin gagap di situ gitu loh. Nah, tapi setelah memasuki pertandingan ke-8, akhirnya dia mulai bikin gol. Once lu bikin gol, maka lu akan lebih pede. Iya kan? Nah, kemarin lawan si Newcastle dia bikin gol lagi gitu ya. Dan permainan dia juga nggak jelek menurut gua ya. Gua nonton betulan gitu. Jadi memang ini anak mungkin butuh waktu untuk bisa nyetel. Semoga tidak angan-angan teh ayam. Itu sih menurut gua. Tapi kalau waktu ya udah, lu harus kasih waktu karena memang ini anak punya potensi. Kalau lu memang mau meregenerasi tim lu gitu ya udah lu kasih kesempatan aja dulu nih Nunes, Gakpo untuk main terus-terusan walaupun misalnya hasilnya jelek segala macam. Karena untuk bermain di Liga Inggris itu nggak gampang. Mereka bisa sangat fisikal gitu loh. Mereka bisa sangat cepat gitu ya. Apa atribut lu ini yang kayak Gakpo sebenarnya punya kecepatan gitu kan. Ya udah lu asal lagi aja. Berarti kan lu udah punya satu atribut yang bisa membuat lu survive di situ gitu loh. Nah, sekarang kan sebenarnya harapan pendukung Liverpool itu tinggal di satu kompetisi, Bang. Kan dia udah tersingkir di Carabao. Dia kalah sama City di FA Cup. Liga Inggris juga posisinya kita semua tahu ada di mana sekarang, papan tengah.
Dan ini akan segera masuk ke babak 16 besar Liga Champions, babak Oh, gugur masih ada Champions League ya? melawan Real Madrid. Nah, ini Oh. kenaikan hasil dan hasil positif dan mental yang Hmm. terjadi menurut gue di waktu yang tepat. Menang derby, melawan direct rival, dan sekarang akan bertemu Real Madrid. Yang kalau ini terjadi 2 minggu yang lalu di mana Udah ketar-ketir Liverpool duluan. lagi ketar-ketir Iya, gitu. dihantam sama Wolves 3-0. Gila, dipretelin kali Terus Liverpool. kalah sama Brighton gitu Iya. ya. Nah, ini menurut lo momen yang tepatkah untuk sebenarnya Liverpool bisa mencuri hasil? Karena kan ketika undian ini terjadi, kan udah berapa kali Liverpool ketemu Madrid, Enggak, lebih banyak iya, kalah iya, mudaratnya lebih banyak kalah, ketimbang Manfaat. manfaatnya gitu, kita semua tahu Iya, gitu kan. iya, iya, Nah, iya. seolah-olah ini menjadi apa ya, kryptonite gitu Ya. untuk Liverpool, Real Madrid ini. Apalagi pelatihnya pragmatis, Iya, bisa iya, iya. tampil ya Apa adanya aja, yang penting gue bisa I go- can get bisa 3 points, dapat 3 selesai. points gitu. Iya. Nah, ini menurut lo gimana nih kalau dulu ketika undian terjadi mungkin mayoritas dari fansnya Liverpool udah pesimis. Sekarang ngelihat hasil ini menurut lo masih ada nggak sih kansnya Liverpool bisa menyelamatkan satu kompetisi seenggaknya masuk semifinal deh, Bang? Ada. Ada. Maksud gua setelah serangkaian hasil buruk, kemudian akhirnya lu bisa bikin gol, menang plus clean sheet, maka kepercayaan diri lu akan bertambah. Ya. Apalagi lu membawa ambisi ya kayak tadi lu bilang kan, ini kryptonite gua nih, ini yang mesti gua lawan, mesti gua kalahkan. Ya. Liverpool selalu punya dendam terhadap Madrid kan. Betul. Kalah di final Champions lah, apa gitu ya. So, apa yang mereka dapat di 2 pertandingan terakhir Liga Inggris ini akan menjadi suatu modal yang sangat bagus untuk menghadapi Madrid, yang Madrid sendiri juga tidak terlalu Lagi nggak spektakuler. tidak terlalu bagus belakangan. Kalah sama Mallorca 1-0. Ya. Terus walaupun 2 atau 3 pertandingan terakhir menang sama Tapi kan Benzema udah balik nih, Bang, sekarang di Iya, Madrid, di Madrid, gitu. iya. Cuma maksud gua kan Pas banget buat partai-partai kayak gini nih Benzema ya nih. memang Bagus gitu. aja dia Bagus tiba-tiba. aja tiba-tiba bisa bikin gol ya tiba-tiba gitu ya. Tapi menurut gua itu tadi Liverpool akan membawa segudang ambisi dan semangat berlebih untuk menghadapi, dan motivasi berlebih menghadapi Madrid yang ya kayak tadi gue bilang ya, beberapa pertandingan terakhir tidak istimewa gitu loh. Oke, jadi menurut lo dari sisi motivasi Liverpool lebih punya, lebih Liverpool berlebih, lebih berlebih. di atas angin lah kalau Iya. kita bilang. Sementara Madrid sendiri kan juga bisa dibilang sedang regenerasi kan. Nah, ini kaitannya, gue pengen highlight regenerasi di mana terutama lini tengah benar-benar lagi diregenerasi oleh Real Madrid, iya. dan salah satu namanya adalah Federico Valverde Yang terus-menerus dikasih kesempatan kan. yang ditawar oleh Liverpool Betul. di musim panas kemarin dengan sebelum penutupan jendela Iya. ditawar 100 juta Nggak dilepas. euro, nggak dilepas. Nah, gitu. menurut lo ini bisa jadi buah si malakama? Valverde ngacak-ngacak kayak template-nya dia. Wah, dia kan direct, robust, Iya, tiba-tiba iya, disikat dari luar kotak penalti, ditendang presisi atau dia enggak, dia masuk. nunjukin Liverpool 100 Iya. 200 nih gua kasih lu kayak gini nih Iya. ntar gitu. Heeh. Bisa tuh. Kan biar maksudnya dia bingung, gua ambil Valverde atau Jude Bellingham. Nah, Gitu itu mungkin, Bang. makanya bisa jadi kan bagi Valverde ini adalah showcase gua Iya. untuk menggoda Liverpool. Tapi Iya. menurut gua kayaknya berat Madrid ngelepas dia nih. Karena lini tengah Madrid sekarang tuh udah sangat menua kan. Tapi kan dia ada ininya, Bang. Ada Bayar close. bukan, ada Apa? rekan senegaranya, Darwin Nunes di situ kan. Valverde Oh Uruguay. ya Uruguay, iya. Jadi itu iya. ada udah kayak Ya keunggulan kalau misalnya psikologis misalnya gitu. kayak gitu nih Valverde ke United aja, ada rekan senegara Facundo Pellistri Ya mungkin sama. maksud gue mungkin gini. Kita semua tahu di jendela transfer itu selalu ada efek domino. Misal Ya. kalau Jude Bellingham yang ke Madrid, karena kan opsi Jude Bellingham itu Iya. kan ya Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Madrid, iya, 3 kan. iya, iya. Kalau Jude Bellingham yang ke Real Madrid, Iya. kan udah numpuk Bang wonderkidnya. Kamavinga, Ya. ada Tchouaméni, Valverde, gitu kan? 4 doang sama Jude Bellingham. Iya, sama Jude Bellingham. Tapi kan maksudnya satu harus duduk di bangku cadangan, Enggak. kan nggak mungkin dong. Cuma ini digeser bek kanan. Tchouaméni bek kanan sih Bang. Valverde jadi No, tengah. Kan cuma bek kiri, sorry. Kamavinga geser ke Ya bek itu kiri. Sorry, maksud gue gua. lupa. Mesti Mungkin ketukar kan tuh. nggak semua pemain sekaliber itu mau nerima Iya. dilakukan reposisi Tapi ini gitu. Madrid loh yang ngasih lo kesempatan untuk mentas lebih banyak. Iya, nggak Kan mungkin. lu sering giniin gua, Iya, mampus iya. lu. Tapi maksud gue gini Bang, maksud gue gini, ya mungkin rasionalnya Valverde, gue ke Liverpool aja, di mana gue jadi main-man karena kan udah nggak ada Naby Keita, terus
saingannya cuman Hendo yang Hendo sama udah James Milner. memasuki usia 30. Sama James Milner. James Milner mah udah Saingan jadi gua pelapis. bapak-bapak. Iya, Gitu. Thiago Mota lu mau bukan bilang Mota. lagi. Thiago Silva. itu kan dia cedera mulu Iya, gitu kan. Alcantara. Jarang lah dia Iya. week in week out main gitu kan. Iya, iya. Otomatis kan dia cuma saingannya sama Fabinho dan Fabinho kan dia kan bukan di situ posisinya. Iya, iya, iya. Jadi mungkin lebih aman gitu untuk seorang Valverde gitu Bang Gini di Pika. Valverde, if you watch this channel and this episode, I would like to suggest you do not move to Liverpool. Move to Man United. No, stay in Madrid. Oh, stay at Madrid. Stay in Madrid Oke. gitu loh. Karena kalau lu pindah ke Liverpool, lu mau ngangkat tim tua ini sendirian. Iya. Hah? Iya. Iya dong. Ya berat, sementara lebih berat. Nah, iya. Apa bebannya? Beban lu lebih berat gitu loh. Tapi kan ada siapa? Stick tadi siapa? Namanya aduh lupa. gua. Budgetik lah ya. gitulah pokoknya ya. Ya. Tapi kan dengan kehadiran sosok Budgetik ini, Bang, berarti kan otomatis investasi Liverpool itu seharusnya tidak semahal yang harusnya mereka keluarkan. Mereka keluarkan. Mungkin betul. harusnya dia beli 2 pemain tengah nih. Ya. Mungkin sekarang Ya cukup Ruben Neves lah. ya Ruben Neves bisa jadi, tapi cukup Rebut- 1 lah gitu ya. maksud gua Yuri sekarang. Tielemans. Ya Tielemans, Ruben Neves atau ini Frank Anguissa. Bisa. Gua Atau Adrian Rabiot anjing. Rabiot bener kan, gua udah tahu Tapi lo mau beneran kemana. lagi Lu diincar. bayangin. Iya. Budgetik, Rabiot, kaptennya Hendo, 3 trio itu. Gila. Gila. Diacak-acak ini. Dia acak-acak Pertahanan Liga Inggris. Wolves. Oh. Terus bayar gaji si Rabiot Gede. 10 juta Iya, euro semusim. iya, Oh, iya. Gila, top Liverpool, top. Iya. Oke, gue dukung, Bang. Kalau gua enggak lah, kalau gua Terus rasa Arthur permanenin. Denny Zakaria ambil. udahlah itu. Bagus banget. Bang Simon lihat nih, Bang. Oke, kita tutup dulu bahasan Liverpool. Buat terakhir, buat para fansnya Liverpool, Ya. gue pengen tanya, bergabung di kolom komentar. Menurut kalian, ini pede nggak ketemu Madrid Iya. di momen kayak gini? Menurut kalian ini justru merupakan momen kebangkitan Liverpool? Karena Liverpool kalau udah bangkit nyeremin juga, Bang. Iya. Ketika Iya. dia udah dapet sama nih. kayak MU zaman dulu. Iya, kayak mesin yang udah jalan gitu. Iya. Ketika lu udah balik, Autopilot, cush gitu. udah serem deh tuh. Gitu, Dan tiba-tiba. setelah Madrid juga dia akan ditunggu sama Man United minggu depan. Wah tuh rame tuh live reaction tuh Bang. Yoi, banyak tuh sponsor masuk tuh, Rexona tuh kan, Aqua tuh Bang, banyak tuh Bang. Iya, oke kita lanjut dulu tentang persaingan juara yang semakin seru di mana. Ini gue bingung, kemarin gue lihat di pinggir lapangan, ini tuh Arteta atau Eyang Subur, sakti Bang, gila Bang. Gue pikir Ponari. Oh, sakti banget Bang, tiba-tiba comeback gitu. Iya. Gue pikir tadi, wah gila ada harapan nih gue pas tengah pertandingan, good evening bakal menang gitu kan. Iya. Seenggaknya Iya, imbang lah gol gitu. 1-0 gol cepat Iya. gitu ya. Ini kayak gara-gara ini deh jinx deh. Kita tuh ngomong-ngomong soal gajah turun, naik lagi Bangkit Bang. gajahnya, Iya. Tapi blunder si Emi itu emang Itu mah karma Bang kalau si Iya. Emiliano Martinez Bang. karma bener Karma tuh. bener Katro bener lu bener. Itu asli. 2 gol terakhir itu kan emang kesalahan dia murni Asli. dua-duanya. Sampai dikritik sama Unai Emery langsung Iya. kan. Kalau Gitu gue loh. sih tuh udah gue langsung gue drop ya dari Parkir starting ya, 11. parkir dulu. Cuman masalahnya kan di Villa juga nggak ada Pelapisnya pelapis yang nggak- sepadan. Iya, nggak ada yang sepadan, betul. Oke, kita ngomongin dulu tentang kemenangan dramatis Arsenal. Ini kita semua mempertanyakan kualitas mental anak-anak bau kencur Arsenal. Babies. Babies. Ini banyak banget masih muda. Ya, Ya. ketika lu melawan direct rival, mereka kena big blow di mana Iya. mereka kalah, Ya. langsung demoralize, Iya. nyungsep gitu kan. Tapi ketika harus recover, ini pertandingan ini kan secara moral lumayan berat nih buat Arsenal. Berat. Nggak Apalagi hanya- lu ketinggalan duluan. Iya, Dua nggak- kali lu ketinggalan Iya, dan melawan mantan pelatih. manajer Iya. sebelumnya gitu kan. Good evening. Pasti dia punya Motivasi motivasi lebih. untuk membuktikan salah nih lu mencat gua. Iya. Dan terbukti di Ngegas dia di awal. Iya, di awal Coutinho kan. main bagus banget. Iya gitu. Nah, sekarang tiba-tiba akhirnya menang dan dramatis Bang. Ini Ya. gimana nih lu ngelihat tentang kekuatan mental Arsenal nih? Kita jadi seolah-olah nggak bisa menebak ini gila nih tim gimana sih gitu sebenarnya gitu. Kan gue bisa nebak, kan gue udah bilang penyakitnya mental dari kemarin-kemarin. Lu lihat Iya. yang jadi bintang lapangan kemarin siapa? Jorginho men. Iya, Kan kita bilang di sini. Oh iya nih. benar. Ini didatangkan untuk membenahi, Bukan membenahi, memberikan kekuatan suntikan. mental Ya kekuatan kepada mental. anak-anak itu gitu loh, bahwa lu tenang kalau ada tekanan Dan dia mungkin biasa. menginspirasi ya Bang. Ya? Iya kan bintang lapangan dia jelas gitu. Iya. Yang kemarin jadi semenjak Arsenal tuh nggak pernah menang semenjak Jorginho datang bla 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 kan begitu, dan fakta memang ya. Tapi maksud gua
men ini bukan pemain jelek gitu loh, dan Iya. dia itu pemain lengkap, udah pernah juara gitu. Yang dibutuhin Arsenal saat ini ya pemain kayak dia. Lu lihat ketinggalan 1-0, ketinggalan 2-1 sampai menit 90 Ya. gitu ya. Lu bisa bounce back gitu kan. Sempat seri 2 sama ya, sempat seri 2 sama sampai akhirnya lu bisa menang. Kalau bukan mental apa itu namanya? Ya. Arteta tuh mungkin ruang ganti cuma tinggal main light bulb aja lagi. Dan dia mulai berani ekspresif mengkritik official pertandingan Iya, di dan pinggir. emang itu harus dilakukan. Ada ini ya, Jadi ada orang pressure gitu ya. ada pressure. Klopp melakukan itu sehingga United sangat jarang dapat penalti 1-2 musim terakhir. Sir Alex melakukan itu dengan jam, Ya. waktu. Jadi menurut gua memang gestur-gestur kayak gitu lu harus lakukan karena bisa jadi itu mengintimidasi orang tersebut gitu loh. Sehingga akan mendatangkan favor, keuntungan buat lu. Nah, ini kan secara teknis yang memercik comeback dari Arsenal justru adalah dua pemain yang memang sudah pernah meraih pinnacle atau Iya. gelar juara semuanya. Iya. Oleg Zinchenko yang pertama, City, yang udah juara sama City, Iya. udah banyak piala dibikin, betul. dan Jorginho. Berarti ini benar-benar akuisisi yang tepat guna, Bang. Iya. Maksud gua gimana dulu Sir Alex membeli Eric Cantona dari Leeds? Ya. Karena gue butuh babysitter kasarnya. Ya. Gue butuh orang-orang yang bisa ngelindungi. Gue perlu old guard yang bisa ngelindungi anak-anak muda gue Ya, supaya tidak emosi. Kalau itu seperti apa? Zinchenko oke lah masih muda, tapi paling nggak dia bisa cerita. Lu kan nggak pernah juara. Kalau mau juara tuh kayak gini. Dia bisa ngomong gitu loh ke Saka. Ya. Dia bisa ngomong gitu ke Martinelli, bisa ngomong gitu ke Granit. Ya. Gitu loh. Sementara Jorginho begitu datang, udah tenang aja, nggak ada party, masih ada gua. Santai, Bos. Iya, gitu. masih ada gua gitu. Iya, dan dia emang main 2 pertandingan terakhir berturut-turut jadi Iya, starter. Jorginho. Gitu loh. Iya. Jadi itu gue udah bilang dari dulu bahwa Arsenal cuma butuh kekuatan mental. Jadi pada saat dia mengaku si Jorginho, kita bahas kok di ngadi-ngadi. Iya, dan It's a good dan lu choice lah, dan gitu. kita berdua bilang itu adalah pembelian transfer terbaik buat di Arsenal musim dingin ini. karena Iya, itu yang lu butuhkan, bukan Leandro Trossard. Maksudnya mungkin lu butuh Leandro Trossard, tapi yang lu butuhkan adalah suntikan mental Iya. yang bisa menenangkan. Lu bayangin ya, 2 sama, lu belum pernah menang 4 partai terakhir. Pressure-nya kayak apa itu di lapangan? Lu pasti bisa ngasal mainnya, Nif. Iya. Gitu. Dan ini juga bersamaan Manchester City Seri. imbang. Tapi kan Forest bukan tim kaleng-kaleng. Betul. Arsenal kalah nggak ya sama Forest ya? Forest tuh arguably bersama Chelsea adalah tim dengan akuisisi pemain terbanyak Banyak banget. musim ini. 21-22 gitu Dan Forest. investasinya gede banget, 100 Iya. hampir 150 juta pound sterling lebih lah yang Iya. dibeli. Pokoknya semua duit hak siar Dijajanin, iya. dijajanin Iya, sama iya, dia. iya. Gitu. Dan balik lagi sekarang Guardiola tinkering lagi, Bang. Starting 11 yang tadinya mulai kelihatan Udah bagus. diganti lagi. Switch dia, dibongkar lagi sama dia. dibongkar lagi sama dia. Karena berhubung akan ada partai di Liga Champions dan lain sebagainya. Nah, lo ngelihatnya ini kalau lu nanya sama gua pada saat itu kan gua udah bilang Ya. untuk kan juara liga pada saat musim ini Tipis. gua ngerasa udah tipis Gua untuk lebih City. fokus ke Champions League. Lebih fokus ke Karena- Champions League. Iya. Tapi kemarin dengan hasil atas Arsenal asanya memberikan tuh bangkit harapan. lagi. Iya, memberikan harapan. Betul. Tapi kan kalau kita tuh kan harusnya setelah hasil positif tuh dibarengi dengan mentalitas yang positif juga iya, kan. jadi maksudnya gitu loh. dilakukanlah konsistensi. Jadi partai-partai yang ini kan harusnya partai yang Kemakan. dimakan, maksudnya harus Iya, menang dong harusnya. Lu kan lawan juara itu adalah ngelawan tim-tim yang harusnya pasti menang, ya diambil poin Ya, kayak tiganya. Mourinho zaman dulu awal-awal lah. Iya. Nah, ini ternyata kehilangan poin, Bang. Lu ngelihatnya gimana sih? Maksudnya tim gua nih sekarang kayak begini, lu jadi kehilangan rasa takut gak sih untuk ngelawan? Kalau dulu kan Orang udah jiper. wah gila, orang lawan Jiper udah gua kebobolan berapa gol nih gitu kan. Iya. Kalau sekarang kayaknya nggak gitu deh, Bang. Dan Haaland kayaknya mulai menemukan sulitnya bermain di Liga Inggris. Iya, betul. 5 6 partai terakhir dia cuma bikin gol lawan Arsenal kemarin kan? Ya. Gitu. Jadi terkait City gua rasa ada sesuatu yang mulai mengganggu lagi nih di pikiran mereka gitu, entah itu terkait kasus yang terjadi gitu atau memang Guardiola mau fokus ke Champions League. Mungkin ya ini akan menjadi last dance-nya gua deh. Karena menurut gue dia mungkin udah tahu ini tim akan dihukum gitu ya. Iya. Jadi gue mau habis-habisan di Champions League. So pada saat akhir musim kalau ini bisa gue bawa juara, ya udah habis gue cabut, selesai urusan. Udah
orang ngejar legacy dia akan susah di City. Iyalah orang Gitu udah loh. 4 Liga Primer. Betul. Plus So- kalau lu dapat Champions League 1 Iya, gitu semua liga domestik, piala domestik udah dapat dimenangin. gitu loh. Jadi itu memang menjadi satu apa ya yang bikin City ini jadinya nggak ketebak. Lu mau fokus di mana gitu loh. Kalau lu mau fokus di Premier League, Iya. harusnya lawan Forest kemarin lu akan melakukan pendekatan yang sama pada saat lu menghadapi Arsenal dong. Iya. Ini kan enggak. Gitu. Lambat Betul. banget lu City main kemarin nih. Dan seingat ini gua. Yang menjadi juru selamat kehilangan poin masih merescue 1 poin Iya, iya. itu adalah Bernardo Silva, di Betul. mana mungkin musim ini dia main di back kiri, dia main sayap Iya. kanan, dia main di Gelandang. tengah. Iya, iya, iya. Dia main di mana-mana aja, Bang, dan Tinggal jadi kiper aja dia nih. tinggal jadi kipernya yang belum. Dan menurut gua ini kan sebenarnya terkait sama konfirmasi masa depannya dia juga. Dia sebenarnya Iya. kan kemarin ditawaran Barcelona nggak dilepas karena Iya. duitnya nggak ada Barcelona gitu Iya. kan. Dan mungkin ini dia melihat sebagai musim terakhirnya dia. Lo ngelihat masa depan Bernardo Dia berapa sih umurnya? 32? enggak 29, Dia masih Bang. 29 ya? 28 29. Iya, maksud gua sayang banget kalau dia dilepas City saat ini nih. Ya mungkin dia udah ini, kalau City mungkin gua sepakat nggak akan mau ngelepas sebenarnya. Iya. Makanya Dianya. si Bernardo yang gua ngeliat udah butuh tantangan baru, Oh, Bang. oke. Kan makanya 2 jendela transfer terakhir dia Minta memberikan request. Ya kalau bisa gua dijual deh iya, gitu maksudnya statement netral. Kalau Iya. gua kalau bertahan ayo, kalau Iya. dijual juga ya Nggak open usah. Iya, gitu. Iya, iya, iya. Nah, lu sendiri gimana ngeliatnya? Kan sebenarnya pemain masih bagus, Bang. Bagus, dan saat ini City butuh main-main seperti dia nih. Iya, warrior. Ya, bukan cuma warrior, pengalaman yang dia punya. Iya, dan mau berkorban. Iya, gitu loh. Lu nggak bisa rely on John Stone ya walaupun udah pernah juara, atau Kyle Walker gitu ya. Iya. Sekarang siapa yang paling berpengalaman di City selain dia? Kevin De Bruyne. Iya, De Bruyne doang paling. De Bruyne kan? 31 Iya. gitu kan. Itu doang, dua. Iya, dia doang. Iya, maksud gua tapi dari sisi mungkin Ilkay mentalitas segala Gundogan, Bang, macam. satu lagi. Iya, tapi Gundogan masih di body ya kalau nggak salah, kan dia datang duluan. Apa gua Gundogan salah? duluan, Bang. Oh, Gundogan bukan Gundogan duluan. bukan Bernardo ya? Bukan, Gua salah ya? Gundogan duluan. Oke, sorry kalau gitu. Ah. Tapi nggak tau, gue ngelihat Bernardo ini kayak sosok orang yang bisa menjadi glue to the team sebenarnya. Iya, 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 iya. Gitu loh, memberi contoh bahwa kayak gini loh, lu jadi pemain profesional, lu nggak usah mikir. Dan dia bukan nggak jarang juga dicadangin sama Pep. Oh, sering. Nah, Di dia tinkering nggak- sering banget. nggak pernah nyanyi juga segala macem Jarang, kan, gitu Bang. loh. Jadi maksud gua, dan mau dimainin di mana aja tidak pernah sekalipun dia komen bahwa nggak, gue ditempatkan di posisi ya, di bukan posisi terbaik gua Iya. gitu loh, nggak pernah. Jadi sebenarnya sangat sayang kalau City akhirnya melepas dia walaupun dia mau pergi. Lu Iya. iming-iming dia dengan apa deh, karena he's a glue to the team menurut gua. Oke. Jadi akan menjadi sebuah kehilangan yang besar Bagi City ketika untuk menjadi pengganti dia gitu. Iya, 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 iya. Terutama dia bisa melahirkan momen-momen penting kayak Iya. lawan Forest kemarin. Dan kalau kita maju sedikit ke tim lu nih, Bang, ternyata ya ini kan BAU ya, kalau kita bilangnya business as usual. Ya. Ya masa iya kalah atau ke sandung di Leicester City? Ya kan gak mungkin loh. Di Old Trafford lagi ya. Iya. Tapi kalau nggak ada masa? De Gea sih udah kesandung itu. Iya, tapi kan menit-menit maksudnya awal. ya elah, Bang, Leicester, Bang. Ya Tapi nggak Leicester mungkin baru lah. menang gede lawan Spurs loh. Iya, udah menang, gak usah dijing-jing lu, udah menang juga gede lagi, elah. Lawan Spurs loh. Lu boleh bangga loh, Bang. Oh, gue happy Oh, iya. banget. Gak banget, apa-apa banget. bragging dikit Banget, gitu. gue banget happy gue kemarin lawan Leicester bahwa akhirnya gue menemukan sosok yang bisa gue bilang seperti Roy Keane lagi. Bukan Casemiro, Ya. bukan siapa dulu lah punya, tapi di Sabitzer. Mars Sabitzer. Iya, gimana dia bisa menjadi pisau yang mutus serangan lawan, bisa main keras. Ya. He should be take an early bet itu kemarin. Ya. Itu merah itu. Kakinya di dekat lutut itu masuk. Ya, ya. Gua sendiri itu it should be red gitu. Ah. Maksudnya dia bisa main kotor, terus dia punya kemampuan untuk switch play gitu ya. Ya. Gol pertama United kemarin itu dari keberhasilan dia motong serangan bolanya si Ya. Leicester. Ya. Motong, dia langsung kasih Bruno ya, Bruno as usual, a magician gitu kan. Ya. Set dia kasih bola ke Rashford, dan sisanya ya udah tahu lah lu akan seperti apa kalau Nah, begitu. dia gitu. sendiri kan mengeluarkan statement bahwasannya dia open buat stay di Man United Iya, musim 20 depan. juta gua udah bilang beli. Iya. Beli. Beli ya, Bang ya. Beli. Dia bilang ya kalau suruh balik ya balik. Balik iya, Tapi kalau misalnya ada kesempatan buat saya di dia sini more than iya, happy, sebenarnya kan dia itu udah bilang. kayak gua mau di sini aja deh. Itu kan Iya. udah terselubung, lu pengennya di situ Dan gitu loh. harganya murah, Bang. 20 juta nih. Bang, ketimbang Fred, mendingan Doi Fred dong jadi 60, pelapis. Iya makanya, bukan pelapis, lu mainin lah sama Casemiro. Ya kagak, maksud gua Casemiro kan cantolannya Erikson. Iya. Duet mautnya lah gitu. Iya.
Tapi kalau ada rotasi atau salah satu Iya. nggak mau main atau mau Iya. main 3 gelandang kan Iya, bisa ada dia bisa. juga. Tapi maksud semua gua. gua ngelihat justru kalau misalnya dia dibeli oleh United, lini tengah United akan lebih dinamis dengan adanya Oh iya. Sabitzer dengan si Casemiro. Justru Eriksen yang dijadiin pelapis. Dan bisa Gitu loh. beradaptasi terhadap gaya main lawan Iya, misalnya. gitu loh. Kalau lo ngelawan mungkin tim-tim yang memang low block, Iya. menumpuk, Lu kasih Eriksen, kasih Eriksen, selesai. Tapi pada saat lu sung gitu bola-bolanya. dan si Sabitzer juga punya kemampuan kayak gitu iya, loh. tapi gitu. kalau lo ngelawan tim kayak Liverpool, kayak Crystal Palace, mainin sikat Iya, Sabitzer. jadi gue sangat seneng lihat ini orang. Jadi bener gue bilang kemarin tuh kayak ngelihat sosok Roy Keane. Tapi Warrior rambutnya nggak gitu. ganggu bang. Nggak ganggu. Kur- Enggak. Cepek gitu kalau bisa nggak bisa. Karena dia main United. Oh, Kalau gitu. Darwin Nunes ganggu tuh rambutnya. Kumis Gitu. nggak ganggu deh Enggak, kumis enggak, masih keren. Tapi masih keren. Nunes kan sama kumisnya Makanya bang. gue bilang karena ini kan main di Oh MU, iya, main MU, pasti gue MU. bela gila apa Bebas, lu bebas, gitu. ya, ya. Bebas, main MU Iya, bebas iya, iya. gitu. Oke, tapi selain dari Sabitzer yang memang ternyata mampu mengisi Iya, kekosongan yang ditinggalkan baik oleh Eriksen Eriksen maupun maupun- Casemiro, yes. tapi juga terus konsistennya Marcus Rashford. Kita semua pernah bahas. Kita bahas ini di box to box. Ya. Ya, waktu lo nanya Ya. siapa pemain United yang Ya. lu serem banget? Regista, salah Pak. Regista. Oh, salah. Sorry. Di Regista ya. Eh, Gue selalu jawab Marcus Rashford gitu Iya. kan. Terus semua orang tuh kayak nggak yakin gitu. Rashford mah udah habis iya, gitu. iya, Gue siaran di DPI pun sama. Walaupun ada segmen yang khusus ngomongin gue ya, iya. tapi gue nggak apa-apa waktu gue siaran DPI gue Gue stop aja deh di sini ya. Terus nggak apa-apa, kita kan masih sobri gitu kan. iya. Terus gue bilang, wah ini gue serem banget sama Marcus Rashford. Iya, iya. Dan selang berapa bulan doang dari kita ngomong kayak gitu, gacor. ini arguably adalah One run of the- of performance dia yang terbaik saat Oh ini. iya, jelas. Selama dia, Berkarir di United, Iya. jelas. nah Ten Hag bilang, kan dia bilang di wawancaranya, Rashford lo harus lebih sering tersenyum. Ya. Itu kan berarti dia meminta Rashford menikmati Menikmati permainan, betul. Gitu. Lebih happy aja pendekatan lo gitu. Iya. Cuma kadang-kadang yang anak muda ini masih kampret. Beberapa bola masih dihajar langsung sama dia. Yang bisa lu passing sebenarnya. ya itu gitu kan loh. maksudnya ego seorang striker. Itu dia, Bang, itu dia, gitu. itu dia, itu dia. Kalau Van Nistelrooy kayak gitu mungkin nggak ada yang protes. Aduh, ini Ronaldo kayak gitu nggak ada yang ini protes. masih Rashford. Ini masih Rashford soalnya gitu kan. Iya. Mungkin itu ketika dia udah mencapai, let's say ya, musim ini dia nutup torehan golnya 20. Let's say. Lebih, udah lewat. Enggak, maksudnya di Liga Bang. Oh Liga iya. Ya, dia bersaing lah di top score gitu Iya, misalnya. iya, Ya iya. pelan-pelan ini kan Iya, kalau iya. dia konsisten terus kayak gini kan bisa bersaing sama Erling Haaland. Seenggaknya Betul, nomor betul. 2 lah. Nomor 2. Nah, udah jelas sekarang udah nomor 2 kok. Iya, nggak maksudnya benar-benar sampai akhir musim Iya, dia beneran iya, nomor iya, 2 iya, gitu. iya. Nomor 1 mah jangan Bang. Sian lah, kasih lah kita gitu kan. Tapi Haaland lagi nggak konsisten, lagi ada masalah kayaknya. Tapi di kan situ. dia ngepur kan Oh, di iya. awal musim udah banyak Iya, gitu nih, kan. lu bisa kejar gua nggak? Iya, Bangke. gitu. Iya, Nah, iya, maksud iya. gua ketika itu dilakukan terjadi dia menjadi salah satu striker yang masuk perburuan gelar top score. Iya. Ya itu earn dong dia Iya. untuk menjadi lebih agresif, Iya, iya. lebih apa sih egois Lebih di egois depan lah, gawang. karena ada target lain yang bisa lu capai kan Betul. gitu. Ya. Dan maksudnya dia earn his place untuk maksudnya gue pengen eksekusi karena Iya. ya gue sekarang menjadi bintang performa di tim Iya, ini dan iya. ini apa sih Bang faktornya menurut lo yang bikin dia benar-benar anjir tiba-tiba gacor Ya banget. satu, sebelum musim dia udah bilang bahwa gua akan lebih fokus ke sepak bola instead of kehidupan lain di luar sepak bola atau Ah. aktivitas sosial gua. Ah. Kedua mungkin ya pendekatan yang Ten Hag lakukan. Lu lihat betapa hangat ini orang terhadap Rashford, Garnacho, kemudian Fred gitu. Lu lihat aja Maino kemarin gitu kan. Iya. Bahkan yang waktu Garnacho bikin gol tuh kayak bapak yang seneng banget ngeliat bikin gol gitu yang dia sampai wih jempol gitu kan. Iya. Dan untuk akhirnya melihat performa Rashford yang lagi sangat-sangat on fire, beberapa kali United bermain dengan 4-1-4-1 loh. Prakteknya di lapangan seperti itu. Dia mengorbankan seorang strikernya Weghorst menjadi nomor 10 Iya. di belakang itu. Kalau lu tonton ulang Jadi lawan mantulin lah bola. Iya, lu nonton ulang kemarin lawan Leeds, kemarin lawan Leicester, kemudian nonton ulang waktu lawan Leeds, berapa kali shape-nya United itu 4-1-4-1 gitu loh. Ya. Dan mungkin ya itu dia percaya bahwa Weghorst bisa mengemban peran itu dan terbukti beberapa kali gitu loh. Oke. Sehingga dia udah kasih bola ke Rashford, kasih bola ke Rashford, kasih bola ke Rashford. Satu tim ini kayak ngedukung dia. Iya, Gitu iya, loh. iya. Itu yang gue lihat. Nah ini gue ada teori konspirasi dikit nih Bang. Apa nih? Jadi Marcus Rashford dan Bruno Fernandes Ya. itu semenjak kedatangan Ronaldo mainnya jelek banget Bang. Kayak gak jelas jati dirinya kayak hilang.
Tapi the moment Ronaldo nggak ada, ini dua-duanya flourish. Ya. Gitu. Lu sepakat nggak dengan teori sepakat. konspirasi Sebenarnya gua? bukan teori konspirasi ya. Menurut gua Ya memang buat fansnya Oh, Ronaldo fansnya mah. Ronaldo. Oh iya, itu teori konspirasi. Biar- Diserang gitu ya biar pasti. diserang nih ya. Iya. Dodo jelek. Iya. Itu malu. Gua nggak bilang. Gua cuma bilang. Enggak. Wah, ini permainannya Ronaldo masih jadi- bagus. Jersey United gua sama Ronaldo masih ada Nggak 4, maksud gua 5 tapi kali. secara individu kedua pemain Oh, ini iya. jauh lebih flourish ketika Iya. Ronaldo udah nggak ada. Karena Ronaldo itu mengintimidasi rekannya sendiri nih. Quote and quote ya. Iya. Kehadirannya dia itu mengintimidasi rekan-rekannya sendiri. Hmm. Seolah-olah kayak gua Ronaldo nih datang, men. Lu kasih bola dong ke gua. Iyalah. Gua Gitu serem. loh. Nah, Iya, serem lah kalau enggak. Ya dia Nah. udah dewa gitu. udah dewa kasarnya kan. Iya. Jadi kayak tadi gue bilang kehadiran Ronaldo di lapangan justru mengintimidasi rekan-rekan setimnya sendiri. Iya. Tidak terlihat ya, tapi kan secara Psikis. psikis kan lu ada Ronaldo sama Rashford, lu punya bola, lu kasih ke siapa? Dikasih Ronaldo Iya lah. gimana Rashford mau bikin gol? Iya benar, itu maksud Iya gua. kan? Nah, berarti itu dia. konspirasi kita benar. Betul, memang ya mereka terbebani gitu loh. Bruno, Rashford kosong, tapi ada Ronaldo, rekan senegara pula. Ya. Gua kasihlah ke Ronaldo bola gua. Gitu. Ya. Ya ini kita kasih dulu statement dari legenda Liverpool yang menang piala di United, Michael Owen. Yuk. Jahat Kita banget lihat muncungnya dulu. Hanif ini ya. Gawat Kita ya. kasih statement dari Michael Owen, dia bilang tidak Beda ada banget satupun mukanya sekarang. yang menyebut Manchester United saat ini dalam perburuan gelar juara. Manchester City terlibat, tapi jika Manchester United memenangkan pertandingan mereka hanya tertinggal 3 poin dari City. Jika Anda tidak dapat mengesampingkan apapun saat ini, tetapi Anda harus mengatakan bahwa Arsenal berada di kursi pengemudi. On the driving seat. Oh, yang driving seat. Arsenal menentukan destiny atau takdir mereka sendiri. Ya. Manchester City dan United dalam posisi mengejar. Ya. Dan tidak menentukan nasib mereka sendiri. Ya. Gitu. Jadi Ya. harus bergantung pada nasib orang lain. Ya. Lu Dan- sendiri gimana Bang? Lihat, lu kan selalu sangat diplomatis ya tiap kali ngebahas United ada peluang, Iya. ada tipis gitu. Tipis. Justru yang kayak gini ya, menurut gua, biasa kan kita tidak suka menggantungkan nasib kepada orang. Gua terutama. Iya. Tapi yang sekarang sebagai tim, gue bilang ya tadi benar kata Owen, ya udah lu jalan aja dulu, lu nyetir aja. Tiba-tiba di depan tabrakan itu rezeki lu. Nah, Tapi lu tidak usah ngedoain mereka tabrakan, kan jelek. Iya, Iya kan? iya. Biar aja deh mereka salip-salipan di depan. nyungsep aja Iya, tiba-tiba tapi gitu. lu gak usah doain Arsenal Iya, nyungsep iya. atau City kalah, gak usah. Ya lu Gitu. ngedoainnya lu fokusnya sama diri lu sendiri Iya, gitu kan. kita fokus nyetir pelan, 3 point, week in, week out, satu game ke game berikutnya gitu kan. Iya. Buktinya kayak kemarin begitu lu menang, City seri. Bener kata Won, sekarang cuma tinggal 3 poin. Iya. Jumlah pertandingan sama, walaupun lu kalah selisih gol gitu loh. Iya. Arsenal masih akan ketemu Liverpool yang lagi bagus-bagusnya. Enggak Ya. jiper tuh Arsenal. Ya lumayan lah. Nah. Kalau sekarang lu tiba-tiba dukung Liverpool nih, tiba-tiba. Gakpo lagi Ah, bagus-bagusnya wah, anjir, nih. 2 minggu yang lalu apa ini? Tim kelas menengah gitu loh Bang. Enggak, maksud Dan gua kan tiba-tiba sekarang kalau ketemu Arsenal, wah gila Liverpool lagi bagus banget. Liverpool ini lagi punya motivasi loh. Oh, Mereka iya. cuma berapa poin tuh ke urutan 4. Hah? Iya. Gila. Motivasinya lagi naik Bang. Iya, masa Liverpool. Klopp mau dia main-main sama Iya, Arteta? Iya, jangan lah. Nah, kalau misalnya nggak masuk Champions League, Jude Bellingham memang mau pindah. gila nih Valverde memang mau iya, pindah. Pertemuan antara Klopp dan Arteta ibaratnya Eyang Subur versus Ki Joko Bodo. Nah, iya. Bahaya nih Bang. Yang menang Lia Eden. Oke. Gitu. Oke. Jadi kita ini enjoy the moment aja Bang. Ya, kalau ini United. aja di momen aja udah, lu nggak ada beban sekarang. Minggu ini lu akan bertanding di final. Oke. It could be your first silverware Ya. after six years Nah ya. ini kalau sampai 2017. menang, tapi Ya. kan lawan lo kan ya cetek lah gitu kan. Ya tapi kan maksudnya performa Newcastle tuh nggak bisa Kan dibilang kipernya buruk. juga nggak bakal Dua main. lagi. Yang main Dua-dua nggak bisa main. Karius. Iya. Ya elah Bang, lu itu mah udahlah lu udah Itu ambil mau- aja pialanya. Bisa Kipernya jadi. Karius. Karius tuh bekas main Liverpool loh nih. Bang dia 2 Motivasi- tahun udah kagak main Bang. Iya, tapi dia punya motivasi berlebih loh setiap. Pasti dia punya, wah, Bang. apa nih? Gua Scouser bisa gitu loh. Gua Kagak Liverpool ada, dia. udah. Bisa. Gua akan tunjukin kalau Liverpool salah dulu ngejual gua. Iya Bang. Gitu loh. Kalau dia mau nunjukin mah udah dari 2 tahun yang lalu Ya, Bang. maksudnya Ini kan lah- ini mungkin second chance-nya dia. Iya, Mungkin iya. apa- Bang Fuad nggak mau jinx aja. apa ya? Takdir berkata bahwa ini mungkin peluang lo untuk menunjukkan jati diri bahwa lo kiper bagus. Selamat atas gelar pertama Manchester United pada musim ini. Anjing. Ya, selamat fans Manchester United. Ya, Aduh. ada Karius gitu. Oke, selanjutnya kita akan kembali memberi semangat atau selamat untuk Manchester United yang akan segera memiliki pemilik baru. Kita bahas di Topic of the Day.
Ya, kita sekarang berada di segmen Topic of the Day. Bedanya segmen Topic of the Day kali ini adalah segmen Topic of the Day investigasi. Wah, kita investigasi, Bang. Dan kemarin di hari Jumat merupakan deadline penawaran yang harus dilakukan oleh semua peminat terhadap yang United. ingin membeli Manchester United. Ini Ya, perang 2 orang udah ya? 3 2 kubu. dong. 3 dong. Kan ada Elliot Management yang juga Oh, memberikan ya. penawaran di menit terakhir. Ya. Penawarannya Oh, iya, sama loh sama Sir James Radcliffe Ya, gitu. ya, ya. Jadi sekarang ada 3 perusahaan yang sedang atau pembeli yang calon pembeli yang Calon sedang pembeli bersaing untuk mendapatkan United. mendapatkan United. Sedang ada di kursi terdepan adalah Ya. Qatar Investment apalah gitu ya. Ya. Qatar Investment dengan tawaran 4,5 Miliar pound. pound. Si Glazers Kampret mintanya berapa? 6. 6. Anjing, Glazer jauh. mintanya 6 gitu, Bang. Tapi valuasinya Man United di Oh, bursa jauh di atas bursa saham 3 Iya. setengah. United punya utang Makanya, 1 miliar betul. pound sterling. Makanya tuh sebenarnya berarti kan 4,5 valuasi lu dikurangin dikurangin nilai utang lo jual. dong. Iya, utang, betul. Jadi cash yang harus dibayarkan harus dikurangin 2,5, utang. Iya. Ya, jadi sebenarnya valuasi yang diberikan oleh Jauh. Qatar tuh udah di Jauh, atas jauh sebenarnya. di atas, iya. Kalau Glazer nggak mau ambil, Tolol aja. ini emang goblok. Emang rakus. Emang rakus aja. Emang rakus. Dan kedua penawaran yang lain itu adalah Sir Jim Ratcliffe yang SGR. dengan penawaran 4 Iya. miliar. Beda dan 2 ya. Elliot yang juga mantan pemiliknya AC Milan Iya. yang menyelamatkan dia dari Kebangkrutan. Lee yang Lee Yong Ho. Lee Yong Siapa? Ho. Ya itulah. yang dari Chinese ya. Yang orang-orang yang Tiongkok. ngakunya kaya tapi tiba-tiba Ternyata nggak kiri. tahu nih orang Iya. siapa Dari gitu. siapa? Dari Terus mana nggak gitu ya. Minjem duit nggak mampu bayar. Iya. Buat minjem duit buat beli Milan terus nggak mampu bayar gitu. Jadi Kacau diselamatkan oleh Elliot gitu. Nah, Elliot mau juga di deadline penawaran memberikan penawaran 4 miliar. Sama. Sekarang kita investigasi dulu. Jadi ini ada tuduhan terhadap Qatari. Qatar yang ternyata ini mirip-mirip di Liga 1. Orang-orangnya itu aja yang punya, gitu kan? Yeah. Punya sini, punya sini Yeah. juga. Pas Gua nggak dicek, ngomong wah ini gitu juga ya. punya sini Gua juga. nggak- Iya. Makin berani anjing, Iya. heran gua. Iya. Parah. Ah, iyalah, ya kan kita tahu Bang, gitu kan. Rip, Oke. ini kita mau ada U20 loh nih. Oh iya. Bagus, Liga 1 top Yes, gitu. mantap. Tidak ada yang perlu Ada VAR nanti di ada U20. VAR, iya, bagus. Ya. Oke, sekarang kita In your lihatin dream. dulu grafisnya, Bang. Grafis dari silsilah hubungan kepemilikan dari calon Ini pemilik. kayak yang beredar di klub Liga Indonesia nih. Oh gini ya. Oh iya iya. Si Anu ada Baru saham tadi di sini. gua alihin, Si Bang. Anu ternyata punya saham di sini. Ah, Oh, pemilik klub ini si Anu juga. Kayak gini nih. Iya. Cuma ini mukanya kan gambar orang. Ah. Kalau kita sih klub aja kok di Indonesia Nah, ya. terus kalau kita lihat mukanya mirip-mirip, Bang. Iya. Orang Arab semua, Orang Bang. sama nih, sama, iya. Iya iya iya. Oke. Sekarang kita mulai dulu dari yang menawar. Ini yang Ya. paling kiri nih fotonya, Bang. Jasmine bin Hamad Al Jadi Thani. Jasim bin Ahmad Jasim. Al Thani. Jadi ini adalah owner dari Bank Qatar apa ya? Qatar Islamic Bank. Qatar Islamic Bank Ya, itu nggak mungkin- QIB. Gak mungkin Qatar apa? Kristen Bank gitu. Iya nggak mungkin. Qatar Islamic Bank. Jadi Ya. dia adalah pemilik saham terbesar Ya. di QIB. Nah, Ya. si apa namanya? Jasim. Si QIB ini Hmm. juga bentar-bentar. Ini gua ini dulu ya. Ya. Jadi kan dikaitkan dengan pemilik PSG. PSG Ya. kan, wah ini Qatar juga punya Ya. duit banyak. Nah, Ya. si Nasser Al Khelaifi ini Ya. itu adalah pemilik Qatar Sports Authority Ya. atau QSA. QSA. Nah, QSA ini dimiliki oleh Qatari Investment Authority atau QIA, gitu kan? QIA ini tuh yang punya tuh yang di atas tuh, Bang. Ya. Si Tamim bin Hamad Hamad Al Al-Thani. Thani. Adiknya Nah, ini. Abangnya nih ya. iya, ini Ya. saudaraan nih, Bang. Saudara ya. Saudaraan ini Ya. mantan Prime Minister di Qatar. Perdana Menteri. Gitu. Nah, dan anehnya QIA atau Qatar Investment Authority ini juga memiliki saham di QIB atau punyanya si Al-Thani ini. Ya. Jadi ini orang tiga-tiga saling memiliki. Duitnya iya. Iya, muter-muter aja Lu duitnya. kayak pasangan saling Iya. memiliki. Iya, gitu. Nah, si Al-Thani ini bapaknya Hamad Hasim, Ya. ya Hamad Hasim Jasim bin Ya. Jaber Jaber. Al-Thani. Ini mantan Prime Ministernya Qatar yang juga merupakan pendiri Qatar Investment Authority gitu. Jadi ini yang ditakutkan oleh UEFA karena ya pemilik yang sama memiliki Paris Saint-Germain, Iya. memiliki Man United juga, Iya. dua klub Dua dengan klub brand terbesar di iya, negara saat di negara ini. masing-masing Betul. gitu. Tanggapan lu dulu deh Bang tentang
ini yang muter-muter doang nih. Kan gue udah bilang dari sebelumnya bahwa kalau gue nggak setuju. Oh, lu Karena lebih itu memilih tadi, Radcliffe. Iya, gue lebih memilih Radcliffe. Kayak tadi ini aja kan, ini kan udah kusut nih. Iya. Ya maksudnya tim yang dibangun oleh apa legasinya udah sangat bagus gitu ya. Iya. Lu tim yang sempat terpuruk, pemain lu meninggal karena kecelakaan, lu bangun dari lu ngumpulin puing-puing sampai lu bisa bangkit lagi segala macam bla bla bla, terus bisa jadi quotes and quotes menurut gua dirusak oleh hal yang kayak gini. Itu nggak kebayang gua gimana sedihnya ya. Iya, apalagi ntar kalau dua-duanya ketemu di Liga Betul, Champions. dan ini kan udah sangat obvious ya. Pasti United ngalah dong. Oh enggak dong. PSG belum pernah menang, Bang. Enggak Liga dong. Champions. Kalau gue yang jadi punya, lah kan yang punya muter-muter aja. Udahlah gantian lah kau Lagi ngalah arisan dulu. nih di rumah kan. Gantian lah Yalah. Lai gitu kan. Udahlah, gantian. Iya. Besok kalian mau liburan kemana? Iya. Udahlah ya. Musim ini kalah aja dulu gitu kan. Transfer juga gitu, Bang. Iya. Apa kau kulang? Messi situlah gitu, Bang. Udah nih Messi pakai dulu DM deh, gue kasih deh gitu Iya, kan. Bang. Gitu. Kan suka-suka dia. Nih mirip Makanya. liga mana ya? Mirip-mirip Ya, kayak gini nih. Liga Ya. Wakanda. Iya, oke. Kayak gitu. Iya. Ya kan. Jadi menurut gua ini udah sangat obvious kan. Iya. Kan dan rekam jejaknya itu kan jelas, lu bisa baca dimanapun lu googling Iya. segala macam itu kan dapat. Dan apakah United UEFA ataupun apa sebodoh itu membiarkan United dimiliki oleh orang yang juga memiliki klub yang lain gitu loh. Ya. Ya, kalau Glazer mungkin mau aja Ya. karena bagi dia duit. Ya. Dia masih punya utang di bank segala macam kan gitu. Tapi ngelihat silsilah tadi, terus keterkaitan terhadap klub lain gitu ya, terus duit lu kemana-kemana, siapa yang ya menurut gua kalau somehow ini bisa jadi kayak City, apa nggak rugi loh? Iya, kalau City kan dia grup ya. Iya. Jadi dia ngambilnya tuh beda kontinen. Iya. Jadi misalnya satu di Uruguay, Ya, satu lagi ada di Jepang, Iya. satu lagi ada di Australia, ya, gitu kan. ya. Dan dilakukan itu tuh untuk sebagai feeder club. Feeder Jadi club. misalnya ada nih bakat-bakat bagus di Australia, Ya, ambil bisa dilempar ke City Inggris ya. gitu. Atau sebaliknya ada pemain muda yang nggak dapat Lempar menit ke main, sana. lempar ke sana Iya. gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah konsepnya. Tapi kan tidak ada di satu kontinen atau satu konfederasi yang Betul, sama. ini di satu konfederasi yang sama. Iya, Bang. Jadi Sama-sama kalau di gua UEFA. ya ini sangat-sangat ya akan menjadi sebuah presiden yang buruk menurut Nah, gua bagi United ya. Berita bagusnya penawaran dari Saudi kan nggak masuk nih, Bang. Iya. Berarti kan tinggal satu yang visi ini Qatar doang. Iya. Nah, pertanyaan gua, ada nggak lu ngelihat kemungkinan, karena kan dari sisi kemungkinan menangnya paling gede Qatar Qatar, dong, iya, karena kalau iya, ya kita tahu lah Glazer mata duitannya kayak gimana, Iya. gitu kan. Dan kita semua tahu Qatar Investment Fund ini yang Qatar Investment apalah itu investasinya di London di Inggris tuh udah 20 miliar pound Pound. sterling ya. Dia beli tanah termahal di Inggris. Dia beli Harrods department store yang Harrods. paling Tunggu. mewah. Harus yang punya dulu si ini kan, yang punya Fulham ya, bukan ya? Ya, Siapa? ya intinya dia beli Ya. The Shard. The Shard tuh Ya. ada bangunan yang dekat London Bridge yang wah gila Bang, sophisticated banget. Hmm. Dia beli tanah yang ketika itu dipakai untuk Olimpiade di London gitu. Jadi intinya ini orang kalau duit mah nggak masalah Nggak buat dia. masalah, betul. Nah, Cuma pasti tinggal- menang. Nah, pertanyaan gua ada nggak kemungkinan, karena kan untuk Premier League ketika lu mau ngakuisisi sebuah klub, contoh kayak Newcastle United, kemarin betul. kan dipersulit tuh Bang. Iya, dipersulit. Nah, lu ngeliat ini ada kemungkinan nggak ketika misalnya let's say ya udah deh dibom sama Qatar, dari Glazer bilang gua nggak mau 4,5, lu akhirnya deal di 5 atau 5,5, Iya. nggak mungkin lah 6 menurut gua. Terus tiba-tiba ada nggak lu ngelihat resistance dari, karena kan kalau Premier League kemarin itu kan karena Saudi Arabia itu ada presiden pelanggaran HAM Iya. dengan beberapa kejadian politis lah di sana, ada yang wartawan dibunuh Meninggal, dan lain sebagainya. Iya. Itu yang diangkat. Nah, kalau Qatar dia punya investasi tuh gede banget loh Bang di Inggris dengan membeli segitu banyak, dan pasti ada kaitannya sama politik, prime minister dan lain sebagainya. Lo Betul. ngeliat ada kemungkinan ini ditolak nggak sama Premier League? Ada. Yakin lo? Adalah. Gila, Harusnya duitnya udah tingkat tinggi nih Bang. iya, cuma yang ini kan masalah nurani nantinya ya gitu. Kalau lu melakukan hal yang sama terhadap Newcastle, lu melakukan hal tersebut terhadap Newcastle, harusnya lu melakukan hal yang sama juga terhadap Qatar. Walaupun bisa silok ya tadi lu bilang kan, Iya. investasi gede banget nih untuk satu negara. Iya. Sayang nih kalau gua tolak, ntar kalau dia ngambek segala macam bla 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 gitu. Tapi kalau ini gua terima bisa jadi nggak sehat juga. Iya. Iya kan, akan bisa mungkin ngerusak iklim kompetisi, terus
dengan apa grafis tadi yang udah sangat jelas terpampang, ada kemungkinan terburuk apabila itu terjadi juga akan merusak nama Inggris nantinya nih. Dan nama Manchester Itu United. United as a club, tapi Inggris pada umumnya kan. Iya, Karena iya, kan iya. klub Inggris Iya, gitu loh. iya. Mau nggak apa FA nanti atau IPL menanggung hal tersebut Iya. gitu loh. Lu baru kena kasus City nih kasarnya Iya. ya. Terus mungkin 5-10 tahun lu kena kasus United. Wah, apa yang udah lu bangun selama ini kan akan jadinya runtuh. Jadi noda lah. Iyalah, jadi Rusak. noda. Berarti bisa orang ke situ karena mau ya cuci duit lah, money laundry atau apa segala Iya. macem gitu loh. Percuma. Iya. Ini menurut gua akan ada resistensi nantinya. Dari publik Inggrisnya itu sendiri dan terutama pecinta sepak bola. Iya. Terlepas dari maksudnya selama ini kan gini, ada rasa ketidakpuasan yang sangat besar dari pendukung Manchester United terhadap kepemimpinan Glazer. Oh iya. Menurut gua at this stage siapapun ownernya selain Glazer Iya. akan didukung oleh Iya, fansnya Man United. betul. Emang benar. Siapapun akan didukung oleh fans United. Beberapa teman gua kalau gue lihat di timeline udah seneng banget nih, Qatar nih Qatar, tapi kalau gua enggak lah. Karena ya gua masih lebih pengen ngeliat klub ini di apa ya, di jalur yang benar lah. Gitu loh. Oke, dan ini kan seolah-olah kalaupun terjadi berarti ini kan akan fansnya Manchester United seolah-olah menjilat Dia ludah ludah sendiri. Iya. gitu, yang tadinya Ngatain ngerasa City. ngatain City dan Iya. maksudnya terlebih dari pembicaraan soal Super League lah Bang. Iya, Super League iya, kan iya. awalnya terjadi karena katanya Ya. sekarang itu klub-klub ini melawan klub-klub yang tradisional Iya, melawan iya, tim atau klub yang dimiliki oleh negara Betul. gitu kan. State Katanya owner. quote ya state owner. Nah berarti ini kalau kejadian ya Sama aja kan. United menjadi bagian dari itu. Betul. Ya itu makanya maksud gue yakin sih supporter di sana akan lebih melihat akan lebih berusaha menjaga legacy United tersebut nih. Oke, berarti Poros Halang di mana nih posisinya, Bang? Jim Ratcliffe. Oh, Jim Ratcliffe. Jim Ratcliffe. Walaupun dia sama beda, dia udah bilang gue tidak akan beli Tapi dengan utang. Patrick sepakat nih ya Jim Ratcliffe ya. Iya. Ya, lu kan Poros Halang mewakili dong, Bang. Poros Iya. Halang, Jim Ratcliffe. Oke, Jim Ratcliffe. Kalau Elliot nggak di Enggak, ini enggak. karena dia nyari duit nih kayaknya. Iya, bisnis saja. Bisnis aja. Rapi-rapi ntar gue jual lagi gitu kan. Iya, 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 gitu. iya, Jim iya. Ratcliffe lah Oke. kalau gue. Nah, oke, ada satu lagi kekhawatiran mayoritas fans United. Gary Neville menyuarakan ini. Yang dia takutkan justru nanti si Pemilik baru. Glazer Glazer. justru mengambil opsi penawaran dari Elliot. Yang Elliot itu terbuka untuk tidak mengambil mayoritas sahamnya. Dikit aja Saham dia jual. mayoritas, dia ngambil kayak cuma 10-20%. Iya. Sehingga dengan melakukan itu dapat suntikan dana segar nih segar. Glazer. Kan gue nggak mau ngeluarin duit Iya. buat klub. At the same time Gua mayoritas pakai nih. saham Iya, masih punya, bisa ngambil dividen. Kanan kiri lu dapat. Kanan kiri dapatnya. Kanan kiri lu dapat. Gimana tanggapan Emang lu? Lu si nggak kampret khawatir? ini. Iya, gua takutnya dari situ. Maksudnya ini orang kan emang otaknya duit doang, cuan doang. Iya. Klub udah rugi, lu masih ngambil dividen itu kan emang udah brengsek banget ya. Iya, gitu ini loh. namanya Terus kalau orang sekarang- Padang bilang sikue capang sikue capek, Nah Bang. itu dia si capek udah tuh mati kita gitu. Jadi itu benar, Gary Neville tuh benar. Karena kan last minute banget nih masuk si Elliot ini gitu loh. Out of nowhere kan nggak ada, bahkan Nggak ada. konsorsiumnya Beckham yang lebih kenceng namanya Kencang kan. sebelumnya Iya kan? dipertimbangkan. Tiba-tiba ini masuk gitu. Sama Terus, itu siapa? Elon Musk katanya iya, Elon yang Musk, sempat iya. masuk. Wah, ini itu mah bangke itu. ngompor-ngomporin aja. Dia ngurusin Twitternya sekarang kampret tuh. Gila mesti. Udahlah gua nggak Bang, mau ngomongin. kalau ampe dia ngebit semuanya juga milik Elon Musk, orang dia manusia terkaya di dunia, Bang. Gila lah. Iya, dia nggak becus ngurusin Twitter, mungkin becus ngurusin Man United. Bang. Ampun gua. Kacau tuh. Kalau gua tapi balik lagi, apa yang dikhawatirkan oleh Neville gua sangat setuju. Ya. Gitu ya. Karena kalau ngelihat track recordnya Glazer yang sangat tamak, bisa jadi itu aja 20% gua dapat duit, Iya. masuk kantong lagi. 20% dari 4 iya, miliar berapa tuh, Bang? 800 jutaan lah. Gila, Gede gede juga banget itu. 800 jutaan gede itu. Bukan dia belinya waktu itu masih 200 200 jutaan. jutaan masih untung 3 kali lipat dulu, lebih kurang 4 Gila. kali lipat gitu loh ya. Dengan melepas minoritas share. Minoritas cuma 10% misalnya. Iya. Gua dapat duit, jajan gua lagi. Klub mah urusan nanti. Ambil dividen lagi. Iya, ambil dividen lagi. Ntar penonton fans Marah-marah, beli pemain bagus satu. Gitu doang siklusnya. Dan beli Juara pemain, urusan belakangan. beli pemain juga dari duit sponsor. Iya, sama dari sponsor duit aksiar. bukan kayak nih gua dari kantong gua nih ya, atau dari Iya. duit aksiar nih. Iya. Gak usah nggak gua ambil dulu. Pergunakan untuk musim depan lu beli A B C D E misalnya. Kan enggak Iya. juga. Gue talangin dulu nih gitu, nggak gitu. Emang bangke, sebel gua. Kalau gua Radcliffe. Ya. Oke. Sekarang gue pengen tanya sama para fans Manchester United yang nonton saat ini.
ataupun warga Poros pecinta setia Bang Fuad yang di program sebelah, menurut kalian positioning kalian itu yang kalian takutkan akan terjadi yang mana? Yang lebih kalian takutkan? Apakah takut dimiliki oleh Qatar, ya dengan potensi menjadi dimiliki oleh sebuah negara, menjilat ludah sendiri, betul, dan beberapa kemungkinan yang berdasarkan grafis tadi yang bisa kena sanksi lah sama UEFA atau seenggaknya praktis yang jelek lah gitu. Betul. Atau kalian lebih takut ini dijual ke Elliot di mana akhirnya terus menjadi sapi perahnya Glazers, betul. Ini kan buah si malakama. Tempting ini. Kalau sama Glazer ngeliat si Elliot mah tempting banget. Gua kalau jadi fans Amerika juga kan. Bang, gua kalau jadi fansnya United, ya gila obvious choice lah, Bang. Qatar aja. Kita pakai sorban. Pakai sorban. Iya. Dan tinggal aminin, lihat nggak video di Twitter? Iya. Ada orang yang bapak-bapak diaminin. Ntar tiba-tiba orang lagi jadi reporter, ntar tiba-tiba announcement di Old Trafford pakai bahasa Arab, penonton di situ amin. Padahal cuma bilang pertandingan sore ini antara United melawan West Ham. Amin kata orang gitu. Sebenarnya kan di Old Trafford, selamat datang kepada Muhammad Fuad gitu ya. Hari ini datang menyaksikan pertandingan. Amin gitu. Atau misalnya kan pakai bahasa Arab lagi, iya nih Christian Eriksen diganti karena cedera. Amin kata orang. Itu kan bangke ini jadinya. Bisa jadi juga kayak Inter Milan sama PSG untuk mengambil pasar Cina, itu ada bajunya yang namanya tuh pakai bahasa Cina. Nah, ini ada edisi bahasa Arab. Gitu, jadi bang, setiap lihat itu pemain langsung doa. Iya. Baca doa. Gitu, Bang. Masuk Old Trafford pakai assalamualaikum. Enggak, kalau lu dari dua ini kan dua ini pilihan buruk nih. Iya. Lu mending yang mana? Enggak ada sama gua Lisa Leicester Table enggak ada. Udah Qatar mah Qatar aja. Enggak ada gua. Enggak, udah Qatar. Enggak. Bang, lu kan udah mirip-mirip, Bang. Enggak. Iya, dari Jambang mah mirip sama Amtani tadi sama. Pakai sorban deh gua besok ya. Gitu. Oke, fix Bang Fuad Qatar. Yo. Iya. Haram kan? Iya. Mau diganti anggur merah apa lagi? Nggak boleh juga. Kalau ampe Man United dibeli Qatar, gue panggil Bang Fuad Habib. Ya. Parah. Kalau gitu segitu dulu investigasi kali ini. Thank you banget buat Gani-Gani yang udah nonton langsung Have bergabung a di kolom komentar. good week ahead. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.